Bab 441 sama sekali tidak layak. Begitu suara pihak lain mereda, tekanan luar biasa langsung turun, mencekik semua yang berada dalam jangkauannya. Seluruh gunung Cloud Summit bergetar hebat. Kemudian, semua orang melihat formasi gulima racun yang diletakkan oleh Qin Chuan hancur dalam sekejap, dan belenggu pada Qin Li terangkat pada saat itu juga. Cacing gulima racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi tersebut, merasakan sesuatu yang mengerikan, dengan panik menggali kembali ke dalam celah-celah gunung. Ekspresi Qin Chuan menjadi sangat serius, dan dia tidak berusaha menghentikan orang lain untuk menghancurkan formasi gulima racun miliknya, matanya tertuju pada pendekar berjubah hitam di puncak gunung lainnya. Sosok berjubah hitam itu berdiri dengan tangan di belakang punggung di puncak lainnya, matanya yang tajam seperti elang menatap ke arah Qin Chuan. Pada saat itu, Qin Li, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, mengeluarkan jeritan kestongku yang melengking, tubuhnya menjadi gumpalan darah dan daging yang kabur. Meskipun sosok berjubah hitam itu telah menghancurkan formasi gulima racun, sebelum itu terjadi, Qin Li telah menderita kesakitan akibat gigitan cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Wajah Qin Li benar-benar hancur, hanya menyisakan tulang putih yang samar-samar terlihat di antara daging yang berlumuran darah. Qin Li meraung marah, giginya terkatup rapat sambil mendesis, "Aku ingin kau mati." Setelah berbicara, dia menoleh ke sosok berjubah hitam dan berteriak, "Penjaga ke-8, bantu aku membunuh anak ini. Atas nama keluarga kerajaan Qin, aku menyetujui permintaanmu." Alis Qin Chuan berkerut rapat. Dari ucapan Qin Li, apakah sosok berjubah hitam ini mencari sesuatu dari keluarga pangeran? Memang, kemampuan untuk menghancurkan formasi gulima racun dalam sekejap menunjukkan bahwa kultivasi sosok itu jelas di atas Qin Li, seorang seniman bela diri sekuat itu hanya bisa berasal dari dunia bela diri kuno. Selain itu, Qin Li memanggilnya penjaga ke-8. Gelar macam apa itu? Mungkinkah sosok berjubah hitam itu adalah tokoh terkuat peringkat ke-8 dalam suatu kekuatan di dunia bela diri kuno? Jika dia adalah penjaga ke-8, apakah itu berarti di atasnya ada penjaga ke-7, 6 penjaga? Mungkin bahkan seorang pelindung agung. Baiklah, mengapa judul Guardian terdengar agak familiar? Qin Chuan tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Sebelumnya, Miao Dahai, yang dipaksanya untuk menghancurkan diri sendiri, telah menyebutkan bahwa kehancuran keluarga Qin di dunia sekuler entah bagaimana terkait dengan sosok kuat yang disebut penjaga. Miao Dahai juga mengklaim bahwa penjaga ini termasuk di antara tokoh-tokoh berpengaruh teratas di dunia sekuler. Mungkinkah pembantaian keluarga Qin di dunia sekuler bertahun-tahun yang lalu ada hubungannya dengan orang yang disebut sebagai penjaga ke-8 oleh Qin Li? Setelah mendengar perkataan Qin Li, raut wajah penjaga ke-8 berubah drastis dan dia berteriak, "Diam!" Dia berharap bisa menamparkan Qin Li sampai mati saat itu juga. Namun, Qin Li, setelah disiksa hingga hampir mati, telah mencapai puncak niat membunuhnya terhadap Qin Chuan dan tidak mengindahkan peringatan apapun, berteriak kepada penjaga ke-8, "Aku memerintahkanmu sekarang dalam kapasitasku sebagai tetua keempat keluarga kerajaan Qin, beranikah kau menentangku?" Penjaga ke-8 meledak dalam amarah, dan teriakannya melepaskan tekanan mengerikan yang memaksa Qin Li roboh ke tanah. Barulah pada saat itulah Qin Li tersadar, menyadari bahwa amarahnya telah membutakan penilaiannya, sehingga ia berani berbicara kepada penjaga ke-8 dengan cara seperti itu. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi diselimuti oleh aura penekan penjaga ke-8, dia merasa seolah-olah di penjara, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ocehan Qin Li terhenti, penjaga ke-8 dengan tenang menatap Qin Chuan dan berkata, "Aku punya koneksi dengan keluarga kerajaan Qin, selamatkan nyawa Qin Li, sebagai bantuan untukku, bagaimana?" Mendengar itu, Qin Chuan tidak bereaksi dengan marah, melainkan tertawa, "Bisakah kau membantuku?" Penjaga ke-8 mengerutkan alisnya tetapi tetap diam, hanya menatap Qin Chuan. Qin Chuan, tanpa takut bertemu tatapan penjaga ke-8, balas menatap dengan acuh tak acuh dan berkata dingin, "Ketika kakekku terpaksa menghancurkan diri sendiri, di mana kau untuk membantu? Saat aku berada di bawah kekuasaan Qin Li, dengan nyawaku dalam bahaya, di mana kau untuk mengulurkan tangan? Dan sekarang, ketika Qin Li berada di bawah kendaliku, kau malah memintaku untuk berbuat baik dan mengampuni nyawanya. Maukah kau membantuku? Apakah kau pantas?" Setelah itu, Qin Chuan meraung. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan di bawah pengawasan penjaga ke-8, Qin Chuan menghentakkan satu kakinya ke tanah dengan keras. Setelah suara benturan keras, retakan selebar setengah meter muncul di bawah kakinya, memanjang langsung ke arah Qin Li. Melihat ini, ekspresi penjaga ke-8 berubah drastis, dan dia berteriak, "Berhenti di situ!" Dia mencoba untuk ikut campur, tetapi sudah terlambat. Saat dia berteriak meminta berhenti, retakan itu telah menyebar ke sisi Qin Li. Mata Qin Li membelalak, dia ingin menghindar tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat retakan itu meluas hingga ke kakinya.
Dia kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh ke dalam celah tersebut. Hanya jeritan melengking yang tersisa, menggema di seluruh gunung Cloud Summit. Dengan tubuh yang sudah terluka parah, jatuhnya ke dalam celah itu membuatnya tidak memiliki peluang untuk selamat. Raut wajah penjaga ke-8 menjadi sangat muram saat dia menatap Qin Chuan dengan tajam dan berkata, "Kau berani menentang perintahku, apakah kau tahu siapa aku?" Di dunia sekuler, tak seorang pun pernah berani menentangnya. Qin Chuan adalah yang pertama. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya, tubuhnya memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuatnya sesak napas. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju, dengan satu langkah, dia berdiri di ruang kosong antara dua puncak gunung. Jika ada orang lain yang hadir, mereka pasti akan sangat terkejut. Mungkinkah seseorang di dunia ini benar-benar berjalan di udara? Berdiri di kehampaan. Di dunia bela diri kuno, ini adalah ciri khas kekuatan alam penguasa. Tatapan Qin Chuan menjadi lebih serius saat dia mendongak ke arah penjaga ke-8 yang berdiri di kehampaan, hatinya dipenuhi dengan keterzenjingan yang tak tertandingi. Jika, seperti yang dia duga, peringkat ke-8 sudah merupakan kekuatan alam penguasa, lalu seberapa kuatkah 7 peringkat di atasnya? Seluruh tubuh Qin Chuan bergetar dengan semangat bertarung, matanya tertuju tajam pada lawannya, siap bertarung kapan saja. Kerajaan berdaulat. Hei gelombang. Bukankah itu berlaku untuk semua orang? Melihat Qin Chuan mampu berdiri teguh dengan tenang menghadapi kekuatan yang menindas, penjaga ke-8 merasa sedikit lebih terkejut. Dia harus mengakui, pemuda di hadapannya itu cukup mengesankan. Sayangnya, karena dia berani menentang perintahnya, betapapun hebatnya dia harus mati. Martabat para penjaga tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Berlututlah dan minta maaf, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sang penjaga ke-8 berdiri di kehampaan, suaranya menggema seperti lonceng, bergema di langit dan bumi. Kata-katanya juga terdengar sangat jauh, bergema di langit yandu. Untuk sesaat, banyak sekali orang menatap ke arah kehampaan. Siapa yang berbicara? Mengapa aku merasa suara ini datang dari surga? Aku merasakan hal yang sama, bahkan ada keinginan untuk berlutut. Banyak sekali orang yang terkejut, bahkan beberapa ahli bela diri dengan kultivasi yang lebih lemah pun sudah berlutut di tanah untuk berdoa. Sementara itu, di puncak gunung puncak awan, Qin Chuan memasang ekspresi tenang, menatap dingin ke arah pihak lain dan berkata, "Sudah kubilang, sampai membuatku berlutut, kau tidak pantas." Bab 442. 9 Kesengsaraan Surgawi. Suara Qin Chuan juga menyebar ke seluruh yandu, seperti guntur yang meledak di atas langit ke-9, menyebabkan banyak orang mendongak ke langit, setiap wajah dipenuhi dengan keterkejutan. "Kau benar-benar berani menolak, kalau begitu, aku akan memberimu hukuman mati." Penjaga ke-8 memasang ekspresi acuh tak acuh, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, menatap Qin Chuan seolah-olah sedang menatap orang mati. Qin Chuan mencibir, "Memberiku kematian. Apa maksudmu menggunakan kata, memberi? Jika kau ingin membunuhku, coba saja." Setelah terdengar suara keras, batu besar di bawah kaki Qin Chuan langsung hancur berkeping-keping. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya, menekan menuju alam penguasa. Barulah pada saat inilah sedikit rasa terkejut muncul di mata penjaga ke-8, dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Saat ini, aura yang terpancar dari tubuh Qin Chuan, meskipun belum mencapai alam penguasa, hanya selangkah lagi menuju ke sana. Tidak heran bahkan Qin Li pun tak mampu menandingimu, ternyata kultivasimu telah mencapai alam setengah langkah kaisar. Tatapan dingin penjaga ke-8 tertuju pada Qin Chuan, suaranya sedingin es saat berbicara. Dia sendiri adalah seorang ahli tingkat puncak, lalu apa masalahnya jika Qin Chuan berada di alam setengah langkah kaisar? Meskipun perbedaannya hanya setengah tingkat, jurang antara kedua tingkat ini di kalangan praktisi seni bela diri bagaikan jurang yang sangat dalam. Sang penjaga ke-8 melanjutkan, "Aku tahu kau pasti punya trik lain, coba saja gunakan. Jika tidak, begitu aku bertindak, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bergerak." Matanya masih menyimpan sedikit rasa jijik, bagaimana dengan iblis bela diri? Seorang iblis bela diri yang belum sepenuhnya matang, menghadapi seorang ahli di bidangnya, hanya bisa kalah. Alam kaisar setengah langkah. Sudut-sudut mulut Qin Chuan tiba-tiba melengkung membentuk busur yang aneh. Setelah itu, dia tiba-tiba mendongak ke langit dan meraung, "Hancurkan." Sebuah petir, seolah-olah dari atas langit ke-9, disertai raungan Qin Chuan, tiba-tiba melesat melintasi langit, seolah-olah ingin merobek celah di langit. Detik berikutnya, aura yang luar biasa terpancar dari tubuh Qin Chuan. Di atas kepalanya, pusaran energi spiritual langsung muncul, dan energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba diserap olehnya. Tidak hanya itu, tetapi energi spiritual dari segala arah dengan dahsyat mengalir menuju pusaran energi spiritual di atas kepala Qin Chuan.
Dan energi spiritual ini, setelah berkumpul di dalam pusaran, mengalir ke seluruh keberadaan Qin Chuan. Boom, boom, boom. Aura Qin Chuan tiba-tiba melonjak dengan dahsyat, seolah-olah dengan gila-gilaan menyerang penghalang dari alam puncak kaisar ke tahap awal alam penguasa. Penjaga kedelapan itu langsung membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Penjaga kedelapan tidak dapat menerima kenyataan yang terbentang di hadapannya, dia merasakan dengan jelas aura Qin Chuan yang melambung tinggi, menyerbu menuju alam penguasa. Dia sendiri adalah seorang ahli tingkat puncak dan telah menyaksikan cukup banyak terobosan dari tingkat kaisar ke tingkat penguasa, namun dia belum pernah melihat fenomena yang begitu menakjubkan yang disebabkan oleh seseorang seperti Qin Chuan. Pusaran energi spiritual di atas kepala Qin Chuan adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya, bahkan belum pernah didengarnya. Tidak hanya itu, tetapi di atas gunung puncak awan, terdapat kilatan petir dan hembusan angin tiba-tiba, yang jelas merupakan fenomena supranatural yang disebabkan oleh terobosan Qin Chuan. Detik berikutnya, petir menyambar dari langit, langsung menembus seluruh tubuh Qin Chuan. Tanah di bawah kaki Qin Chuan seketika menjadi hitam, dan percikan listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Kesengsaraan surgawi. Mata penjaga kedelapan melebar, wajahnya benar-benar terkejut. Dia tentu tahu apa itu kesengsaraan surgawi. Konon, ketika seorang ahli tingkat puncak alam kaisar hendak menembus ke alam berikutnya, kesengsaraan surgawi akan turun dari atas langit ke-9. Di dunia bela diri kuno, terdapat cukup banyak ahli tingkat puncak alam kaisar yang tewas di bawah kesengsaraan surgawi karena mereka tidak mampu menahannya. Adapun para ahli di puncak alam kaisar yang berhasil menembus ke tahap awal alam penguasa, tidak seorang pun pernah mengalami kesengsaraan surgawi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saat ini, Qin Chuan berdiri tegak di puncak gunung puncak awan, wajahnya tanpa sedikit pun rasa takut. Setelah menjalani baptisan kesengsaraan surgawi, dia tidak hanya keluar tanpa luka tetapi juga memperoleh banyak manfaat darinya. Tepat saat itu, kilat lain muncul di langit dan tiba-tiba menyambar ke arah Qin Chuan. Penjaga kedelapan melebarkan matanya, menatap tajam saat petir kedua menyambar Qin Chuan. Boom crack. Saat kesengsaraan surgawi kedua turun, Qin Chuan sekali lagi melawannya. Busur listrik di sekitar tubuhnya meningkat sementara sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Sang penjaga kedelapan mengepalkan tinjunya erat-erat, tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memaksa Qin Chuan. Seorang jenius seperti itu, jika tidak mati, pasti akan berdiri di puncak dunia bela diri kuno di masa depan. Jika suatu hari Qin Chuan mencapai puncak dunia bela diri kuno, dia pasti akan membayar harga yang mahal atas perbuatannya hari ini. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata penjaga kedelapan semakin menguat. Penjaga kedelapan menggertakkan giginya dan berkata, ada desas-desus bahwa kesengsaraan surgawi terdiri dari 9 sambaran petir. Aku benar-benar ingin melihat berapa banyak kesengsaraan yang dapat kau tanggung. Meskipun ia sangat ingin bertindak sekarang, ia juga menyadari sifat mengerikan dari kesengsaraan surgawi. Jika ia campur tangan secara paksa, ia mungkin tanpa sengaja akan menarik kesengsaraan surgawi Qin Chuan ke dirinya sendiri. Jika hanya 2 cobaan pertama dengan tingkat penindasan seperti ini, dia bisa menahannya. Tetapi masih ada 7 cobaan lagi yang akan datang, masing-masing lebih berat dari yang sebelumnya. Mampukah dia menahannya? Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabah. Dengan pemahamannya tentang kesengsaraan surgawi, Qin Chuan tidak mungkin mampu menahan ke-9 kesengsaraan tersebut. 4. Ini adalah perkiraan penjaga kedelapan untuk Qin Chuan. Dia memperkirakan bahwa batas kemampuan Qin Chuan untuk menahan kesengsaraan surgawi adalah hingga petir keempat. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, kesengsaraan surgawi di atas surga ke-9 kembali berkobar, dan memang, kali ini kesengsaraan itu lebih kuat dari sebelumnya. Sang penjaga kedelapan sudah merasakan tekanan yang mencekik dari kesengsaraan yang belum datang. Namun, ini baru cobaan ketiga. Bibir penjaga kedelapan melengkung ke atas saat dia berkata dengan dingin, mungkin, cobaan ini akan menjadi batasmu. Detik berikutnya, kesengsaraan surgawi ketiga tiba-tiba turun, menghantam Qin Chuan dari atas, menembus seluruh tubuhnya. Kali ini, Qin Chuan menyemburkan darah, tubuhnya berlumuran darah, dan banyak bekas hangus berdarah muncul di tubuhnya. Auranya juga langsung melemah secara signifikan. Jelas sekali, cobaan ketiga telah melukai tubuhnya dengan parah. Hahaha. Sang penjaga kedelapan tertawa terbahak-bahak, nak, dari 9 cobaan, kau baru saja melewati 3 dan sudah mencapai batas kemampuanmu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau akan menahan cobaan surgawi keempat. Hahaha. Tawa riangnya yang tak terkendali menggema di seluruh hutan belantara. Qin Chuan mengabaikan penjaga kedelapan dan mendongak ke langit, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 9 kesengsaraan surgawi, ya.
Ini baru yang ketiga. Bagaimana dia akan menahan 6 yang berikutnya? Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bab 443. Berbagi kehidupan. Melihat Qin Chuan berdiri diam dengan ekspresi tanpa rasa takut, penjaga ke-8 dipenuhi dengan ejekan. Dia tahu betul betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi itu. Menurutnya, tidak mungkin Qin Chuan bisa selamat dari 9 kesengsaraan surgawi. Dia tahu bahwa belum pernah ada preseden sebelumnya tentang seorang tokoh kuat yang melewati kesengsaraan surgawi untuk menembus alam penguasa. Pada saat itu, Qin Chuan mendongak ke langit, yang dipenuhi guntur dan kilat demi kilat melintas di angkasa seolah-olah memberi hormat kepada raja mereka. Dengan setiap kilatan petir, malapetaka surgawi yang menyilaukan lainnya muncul di langit, saat kilat yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan ganas ke arahnya. Setiap petir yang menyatu ke dalam kesengsaraan surgawi membuat cahaya yang dipancarkan dari kesengsaraan itu semakin menyilaukan dan kekuatannya pun meningkat. Hanya dalam beberapa puluh detik, sebuah malapetaka surgawi yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi berhasil terbentuk di angkasa, siap turun kapan saja. Hahaha. Penjaga ke-8 tertawa terbahak-bahak, menatap Qin Chuan seolah sedang melihat orang mati dan berkata, kesengsaraan surgawi keempat akan segera tiba, bahkan aku pun merasakan bahayanya, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Tubuh Qin Chuan sudah dipenuhi banyak bercak darah yang mengerikan, semuanya akibat 3 kesengsaraan surgawi pertama. Dengan kesengsaraan surgawi keempat yang jauh lebih dahsyat akan datang, bagaimana dia bisa melawannya? Meskipun penjaga ke-8 sangat yakin Qin Chuan tidak akan selamat dari malapetaka ini, dia tetap menantikannya dengan penuh harap, ingin melihat pertunjukan seperti apa yang akan ditampilkan oleh iblis bela diri dari dunia sekuler ini. Ledakan. Detik berikutnya, kesengsaraan surgawi keempat yang datang sebagai respons tiba-tiba turun, dan dengan dentuman dahsyat, area tempat Qin Chuan berdiri diselimuti oleh cahaya kesengsaraan. Cahaya yang menyilaukan membuat Guardian of the Eight berpaling, memaksanya untuk menutup matanya. Semuanya sudah berakhir. Namun, sebelum Guardian of the Eight selesai berbicara, ia terinterupted oleh batuk yang jelas. Pupil mata penjaga 8 menyempit, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya saat ia melihat ke salah satu sisi puncak gunung awan dan melihat sebuah tangan mencengkeram tepi tebing, batuk itu berasal dari pemilik tangan tersebut. Apa? Penjaga ke-8 berseru kaget, bagaimana mungkin kau bisa bertahan dari kesengsaraan surgawi keempat dan tidak mati? Itu mustahil. Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebagai seorang pendekar dari alam penguasa, seharusnya dia tidak menunjukkan kehilangan kendali seperti itu, tetapi menyaksikan Qin Chuan selamat dari kesengsaraan surgawi keempat, dia tidak bisa menahan diri. Konon, bahkan beberapa pendekar terkuat dari alam penguasa pun gugur selama kesengsaraan keempat mereka saat melakukan terobosan. Qin Chuan yang menjalani kesengsaraan surgawi di puncak alam kaisar saja sudah luar biasa, dan selamat dari 3 kali kesengsaraan saja sudah mengesankan, apalagi yang keempat. Saat ia masih terkejut, Qin Chuan sudah memanjat naik dari tepi tebing. Pada saat itu, tubuhnya hangus hitam, pakaiannya sudah hancur akibat kesengsaraan surgawi. Di tubuhnya yang hangus, terdapat banyak bercak darah yang mengerikan dengan darah segar yang terus mengalir keluar. Melihat Qin Chuan dalam keadaan yang begitu menyedihkan, penjaga ke-8 benar-benar tercengang, bagaimana mungkin dia masih hidup, dengan luka-luka yang begitu parah. Bum bum bum. Guntur di langit bergemuruh dengan dahsyat, seolah-olah murka karena seseorang menentang 4 kesengsaraan surgawinya. Ia melepaskan amarahnya tanpa terkendali, saat kilat menyambar melewati kesengsaraan itu, berkumpul di satu tempat. Kesengsaraan surgawi kelima sudah mulai terbentuk dan akan segera mengeras. Memang, setiap kesengsaraan surgawi lebih menakutkan daripada yang sebelumnya, dan meskipun kesengsaraan surgawi kelima baru mulai terbentuk, aura yang dipancarkannya telah melampaui yang keempat. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya ketika kesengsaraan surgawi kelima sepenuhnya muncul di dunia ini. Apakah ini akhir dunia? Ini benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, bukankah Guntur akan menghancurkan seluruh Yandu? Bisakah seseorang memberitahu saya apa sebenarnya yang terjadi dengan Guntur yang bergemuruh ini? Banyak sekali orang di Yandu memandang ke arah puncak gunung awan, dan langit yang dipenuhi guntur menanamkan rasa putus asa di hati mereka. Seluruh gunung puncak awan tampak telah berubah menjadi kolam guntur, dengan petir menyambar satu demi satu, dan sesekali, petir yang luar biasa dahsyat akan turun. Di markas besar zona perang ibu kota Yan, Tetua Agung, bersama dengan sejumlah tokoh penting lainnya, semuanya menunjukkan tanda-tanda keterkejutan, karena bahkan mereka pun tidak jelas tentang apa sebenarnya yang terjadi di puncak gunung awan saat ini. Tetua Agung memandang ke kejauhan dengan cemas, tangannya mengepal erat di belakang punggungnya. Sementara itu,
beberapa kilometer jauhnya dari gunung puncak awan, di antara orang-orang dari berbagai alam, Song Yan bersandar pada pohon tua yang besar, wajahnya sangat pucat, tanpa darah sedikit pun, membuatnya tampak seperti orang mati. Di sampingnya berdiri seorang Taois tua berjubah ungu lusuh, yang memasukkan ramuan ke mulut Song Yan yang hampir tak sadarkan diri. Ramuan itu larut saat masuk, dan Song Yan, yang sebelumnya berada di ambang kematian, akhirnya sadar kembali. Ketika dia melihat Taois tua di sisinya, dia tampak sedikit terkejut. "Taois, kakek Taois, bagaimana bisa kau?" Suara Song Yan lemah, dan sebelum dia selesai bicara, Taois berjubah ungu menyela, "Selanjutnya, aku akan memberikan teknik kultivasi kepadamu. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, jangan khawatir tentang apapun, cukup berkonsentrasi, kosongkan dirimu, dan terima teknik ini." Tanpa menunggu Song Yan berbicara lagi, Taois berjubah ungu itu tiba-tiba mengulurkan jari, menyentuh dahi Song Yan. Pada saat itu juga, teknik kultivasi tersebut muncul sepenuhnya dalam ingatan Song Yan. Song Yan terkejut. Kakek Taois itu memang luar biasa, bukankah teknik ini hampir seperti sihir? Setelah mengajarkan teknik itu kepada Song Yan tidak yakin apakah itu ilusinya sendiri, tetapi kakek Taois itu tampaknya menjadi lebih lemah. Taois berjubah ungu itu berbicara dengan serius, "Mulai sekarang, kau akan mengkultivasi teknik ini. Apakah kau akan bertahan hidup atau tidak sepenuhnya bergantung pada takdir." Wajahnya serius saat memberi nasihat, dan baru saat itulah Song Yan tersadar. Ketika Taois berjubah ungu itu menyerahkan jimat kepadanya, dia sudah berbicara tentang harga mahal yang harus dibayar untuk menyelamatkan Qin Chuan. Kini, merasa seperti berada di ambang kematian, jika bukan karena ramuan yang diberikan kakeknya yang seorang Taois, dia takut mungkin sudah meninggal. Song Yan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Bagaimanapun juga, terima kasih banyak." Saat dia memutuskan untuk meletakkan jimat itu di dahinya, dia sudah siap mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Qin Chuan. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penganut Taoisme itu, dia tidak merasa sedih, pikirannya sangat tenang. Setidaknya, masih ada secercah harapan, bukan? Taois berjubah ungu itu memandang Song Yan dengan ekspresi rumit dan berkata, "Jika kau ingin berterima kasih padaku, maka bertahanlah. Cukup bicara, mulailah kultivasimu." Song Yan mengangguk dan segera duduk bersila, mulai mempraktikkan teknik yang baru saja diajarkan oleh Taois berjubah ungu itu. Taois berjubah ungu itu melirik Song Yan, yang telah memasuki tahap kultivasi, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Ini adalah cobaan hidup pemuda itu, dan bukankah itu juga cobaan hidupmu? Kehidupan bersama, bukan hanya berbagi kehidupan tetapi juga berbagi cobaan. Qin Chuan hidup, kamu pun hidup. Qin Chuan mati, kamu mati." Bab 444 Kemunculan Serentak Kesengsaraan Surgawi. Pada saat ini, di atas puncak Gunung Awan, kesengsaraan surgawi kelima, setelah menyerap petir yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang jauh melampaui kesengsaraan surgawi keempat. Bahkan penjaga kedelapan, melihat bahwa kesengsaraan surgawi kelima akan segera turun, segera mundur ratusan meter, karena takut terkena dampak kesengsaraan surgawi tersebut. Qin Chuan, yang seluruh tubuhnya hangus terbakar, masih berdiri di tempatnya. Dia tidak berniat mundur, tanpa mengatasi kesengsaraan surgawi, penjaga kedelapan pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu, ia harus melewati 9 kesengsaraan surgawi. Hanya dengan menembus batas kultivasinya, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Namun, 4 kesengsaraan surgawi pertama hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kesengsaraan surgawi kelima, yang kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat? Langit dan bumi tak terbatas, pinjamlah hukum alam semesta, yin dan yang langit dan bumi, padatkan wujud sejatiku. Jari telunjuk Qin Chuan tiba-tiba mengetuk beberapa titik akupunturnya dengan cepat. Saat mantra terucap dari bibirnya, tubuhnya yang terluka parah tampak pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awalnya, ia berencana menggunakan seni Taois misterius agung untuk menyembuhkan luka pada tubuh fisiknya hanya selama kesengsaraan surgawi terakhir, tetapi ia tidak menyangka akan membutuhkannya secepat ini. Bukan karena dia ingin menggunakannya, tetapi karena dia sangat yakin. Begitu kesengsaraan surgawi kelima datang, dengan kondisinya saat ini, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Tiba-tiba, kilat lain menyambar dan bergabung ke dalam kesengsaraan surgawi kelima. Kesengsaraan surgawi kelima akhirnya berhasil terwujud, dan aura mengerikan meledak dari kesengsaraan surgawi tersebut. Qin Chuan tiba-tiba mendongak, matanya yang merah darah menatap tajam ke arah kesengsaraan surgawi sambil meraung, "Datanglah." Kesengsaraan surgawi kelima, bagaikan naga emas, tiba-tiba terjun dari langit, menukik langsung ke arah Qin Chuan. Puncak tempat Qin Chuan berdiri seketika berubah menjadi tanah hangus, dengan sejumlah besar penghancur batu bergulingan dari puncak gunung puncak awan.
Apakah dia meninggal? Penjaga kedelapan menatap tajam puncak gunung awan saat cahaya dari bencana itu menghilang, berusaha menemukan jasad Qin Chuan. Namun, ketika ia melihat sosok hangus tergeletak di tanah, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Bagaimana mungkin? Penjaga kedelapan meraung, bagaimana mungkin seekor semut biasa dari alam kaisar dapat menahan kesengsaraan surgawi yang hanya akan dihadapi oleh ahli tingkat puncak alam penguasa selama terobosan. Dia benar-benar selamat dari 5 kesengsaraan surgawi. Dia tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Pada saat itu, tubuh fisik Qin Chuan hampir hancur, tidak ada sehelai kulit pun yang utuh, kulitnya yang menghitam dipenuhi gumpalan darah. Udara dipenuhi dengan bau menyengat daging terbakar. Meskipun mengalami luka yang sangat parah, Qin Chuan tidak meninggal dunia, melainkan berjuang untuk bangkit dari tanah. Bum bum bum. Di atas langit, guntur bergemuruh hebat saat kesengsaraan surgawi ke-6 mulai berkobar. Memang, setiap kesengsaraan surgawi lebih kuat dari yang sebelumnya, aura yang dipancarkan dari kesengsaraan surgawi ke-6 benar-benar merupakan kekuatan penghancur dunia. Sang penjaga ke-8 tidak ragu bahwa jika dia menghadapi kesengsaraan surgawi ke-6 sendirian, dia mungkin akan langsung musnah. Kali ini, Qin Chuan sudah pasti akan mati. Tepat ketika pikiran itu muncul, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sama seperti 5 cobaan surgawi sebelumnya yang seharusnya mustahil untuk diatasi, Qin Chuan berhasil melewatinya semua. Bagaimana jika Qin Chuan melampaui kesengsaraan surgawi ke-6? Kini, penjaga ke-8 tidak lagi sepercaya diri seperti sebelumnya. Tubuh Qin Chuan terhuyung-huyung, hampir roboh, namun ia tetap menahan rasa sakit itu dengan tatapan penuh tekad di matanya. Efek generasi dari seni Taois misterius agung belum berakhir, tubuhnya terus pulih, tetapi lukanya terlalu parah, dan tingkat pemulihannya sangat lambat. Dengan laju pemulihan seperti ini, begitu kesengsaraan surgawi ke-6 melanda, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Saat ini, dia telah menggunakan semua metode yang tersedia baginya, dan bahkan jika dia bisa melewati kesengsaraan surgawi ke-6, bagaimana dengan yang ke-7, ke-8, dan ke-9? Bagaimana saya bisa menahannya? Untuk pertama kalinya, Qin Chuan merasakan ketidakberdayaan seperti itu, bukan karena dia lemah, tetapi dengan tingkat kekuatannya saat ini, seharusnya dia tidak menarik kesengsaraan surgawi. Pada titik ini, mempertimbangkan hal-hal tersebut menjadi tidak ada gunanya. Sejak kecil, ayahku meninggalkanku di penjara ilahi Kunlun, dan aku telah menanggung penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, hanya sebuah kesengsaraan surgawi, dan ia mengira dapat merenggut nyawaku. Qin Chuan tiba-tiba mendongak ke langit dan meraung, pencuri langit tua, kau pikir kau bisa membunuhku? Kau tidak pantas. Ayo. Bum berderak. Langit tampak murka karena Qin Chuan, karena petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju kesengsaraan surgawi ke-6, seolah mempercepat pembentukannya. Penjaga ke-8 berkata dingin, dia benar-benar bodoh. Kesengsaraan surgawi dimaksudkan untuk menghentikan para ahli tingkat atas agar tidak mencapai terobosan, kau berani tidak menghormati Dao surgawi. Ia tiba-tiba merasa bahwa alasan mengapa Qin Chuan menghadapi kesengsaraan surgawi adalah karena ketidakhormatannya terhadap Dao surgawi, jika tidak, mengapa seorang ahli tingkat puncak alam kaisar menarik kesengsaraan surgawi? Melihat kesengsaraan surgawi ke-6 menjadi beberapa kali lebih kuat, penjaga ke-8 mencibir, saatnya pergi. Dia tidak percaya Qin Chuan bisa melampaui kesengsaraan surgawi ke-6, karena yang kelima hampir menghancurkan tubuh Qin Chuan, dan yang ke-6, meskipun belum sepenuhnya terbentuk, sudah memancarkan tekanan yang jauh melebihi yang kelima. Dia khawatir Qin Chuan mungkin berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-6, tetapi setelah merasakan kesengsaraan surgawi ke-6 yang masih dalam proses pembentukan, kekhawatirannya lenyap sepenuhnya. Qin Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat, menyaksikan kesengsaraan surgawi ke-6 semakin kuat, hatinya tiba-tiba terbebas dari rasa takut, hanya dipenuhi dengan semangat bertempur yang intens. Pada saat itu, darah di pembuluh darahnya seolah mendidih, bahkan mempercepat laju pemulihan tubuhnya beberapa kali lipat. Namun, tetap tidak mungkin untuk mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya sebelum kesengsaraan surgawi ke-6 melanda. Sekalipun tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya, lalu apa? Menghadapi kesengsaraan surgawi ke-6 yang begitu menakutkan, Qin Chuan tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun tahu dia tidak akan mampu menahan kesengsaraan surgawi ke-6, Qin Chuan tetap tidak takut dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kau bisa menghancurkan tubuhku, tetapi kau tidak bisa menghancurkan tekadku. Bahkan jika tubuhku hancur, bahkan jika jiwaku remuk, tekadku yang tak tergoyahkan tetap tak terkalahkan. Tepat setelah Qin Chuan selesai berbicara, aura yang luar biasa tiba-tiba muncul dari dalam. Ini adalah tanda terobosan. Pada saat itu, dia berdiri teguh seperti pedang tajam di puncak gunung. Ratusan meter jauhnya, penjaga ke-8 melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, ini, terobosan alam hati. Di luar dugaan, di ambang hidup dan mati, alam hatinya berhasil ditembus. Harus kuakui,
Anak muda ini adalah seorang jenius yang tiada tandingannya. Bahkan di antara 3 sekte teratas di dunia bela diri kuno, tak seorang pun seusianya yang bisa menandinginya. Namun, tepat setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya tajam ke langit di atas puncak gunung awan. Terkejut, kesengsaraan surgawi ke-7, ke-8, ke-9, bersama dengan kesengsaraan surgawi ke-6 yang sudah terbentuk, 4 kesengsaraan surgawi, sebenarnya muncul secara bersamaan. Memang, 4 kesengsaraan surgawi muncul di langit pada saat yang bersamaan. Kesengsaraan surgawi ke-6 yang sudah terbentuk tidak turun, seolah-olah menunggu 3 kesengsaraan lainnya. Bab 445 Pohon Ilahi Ilusi. Pada saat itu, bukan hanya gunung puncak awan, tetapi seluruh langit di atas Yandu diterangi oleh kilatan petir, dan tekanan mengerikan menyelimuti Yandu sepenuhnya. Apakah ini kiamat yang akan datang? Mungkinkah bencana alam lebih dari ini? Mengapa aku merasa seolah langit akan runtuh di atas Yandu? Kami berdoa agar langit meredakan amarah mereka dan memberi kami, orang biasa, jalan untuk bertahan hidup. Banyak sekali orang berlutut di tanah karena takut dan tertekan, bahkan beberapa di antaranya percaya bahwa seseorang telah membuat marah para dewa dan, dengan demikian, mendatangkan hukuman ilahi untuk menghancurkan seluruh dunia. Hanya para ahli terkemuka itu yang tahu bahwa ini bukanlah hukuman ilahi yang tidak masuk akal yang dikirim oleh para dewa, melainkan seseorang yang sedang mengalami cobaan berat. Wajah tetua agung dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tatapannya tertuju tajam ke arah gunung puncak awan. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memicu kesengsaraan surgawi ini, dia yakin akan satu hal, jika bukan Qin Chuan, maka itu adalah seseorang di belakang Qin Chuan, atau Qin Chuan sendiri. Jika bukan salah satu dari itu, maka itu pasti seseorang yang datang untuk membunuh Qin Chuan. Siapapun yang mengalami cobaan itu, fakta bahwa Qin Chuan memiliki latar belakang yang sangat rumit tetap tidak berubah. Tetua Agung menghela napas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri, kuharap Qin Chuan tidak akan menyimpan dendam terhadap domain pertempuran karena hal ini. Inilah kekhawatiran terbesarnya. Di puncak gunung puncak awan, keempat kesengsaraan surgawi yang muncul secara berurutan semuanya menyerap lebih banyak petir untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tekanan yang mengerikan itu seolah ingin memusnahkan langit dan bumi. Qin Chuan mengabaikan kesengsaraan surgawi yang bisa turun kapan saja di atasnya, duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Kitab suci sejati yang agung dan misterius itu berputar, aliran energi spiritual murni mengalir ke arahnya. Setelah mencapai terobosan di alam hatinya, dan kembali menghadapi kesengsaraan surgawi, tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya, dia tidak mempertimbangkan apakah kondisinya saat ini mampu menahan kesengsaraan yang tersisa. Yang dia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat lagi. Tidak jauh dari situ, seorang penjaga ke-8 menatap dingin ke arah Qin Chuan, yang saat itu sedang bermeditasi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Sang penjaga ke-8 bergumam pada dirinya sendiri, jika anak ini tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi balai penjaga di masa depan. Guntur bergemuruh di langit saat kesengsaraan surgawi ke-7 dan ke-8 terbentuk secara berurutan, dan kini hanya kesengsaraan surgawi ke-9 yang terus berkembang. Penjaga ke-8 menatap ke arah kesengsaraan surgawi ke-9 yang terbentuk dengan cepat dengan mata penuh kewaspadaan. Meskipun kesengsaraan surgawi ke-9 belum selesai, dia sudah bisa merasakan tekanan yang mampu menghancurkan segalanya. Dia tidak ragu bahwa jika kesengsaraan surgawi ke-9 menimpanya, dia akan benar-benar binasa. Sembari memikirkan hal itu, dia kembali menatap Qin Chuan yang sedang berlatih kultivasi. Mungkinkah pemuda ini mampu melewati 4 cobaan yang tersisa? Ketika ia menyadari bahwa ia sebenarnya mulai ragu apakah Qin Chuan memiliki peluang untuk selamat dari cobaan yang tersisa, ia menggelengkan kepala dan tertawa, lupakan 4 cobaan yang tersisa, bahkan jika dia bisa bertahan melewati cobaan ke-6, itu akan menjadi keajaiban yang luar biasa. Ledakan. Tepat saat itu, raungan dahsyat memenuhi langit, dan ketika dia mendongak, dia melihat bahwa kesengsaraan surgawi ke-9 telah selesai. Petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar keempat kesengsaraan, seolah-olah menyambut raja mereka untuk turun ke dunia dan melenyapkan segalanya. Sang penjaga ke-8 berbicara dengan hikmat, semuanya akan segera berakhir. Tanpa sadar ia menoleh ke arah Qin Chuan, hanya untuk melihatnya masih duduk bersila, tampaknya sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Tepat saat itu, kesengsaraan surgawi ke-6 tiba-tiba turun dari langit, menghantam ke arah Qin Chuan. Pupil penjaga 8 menyempit, ini dia. Dia mengira keempat cobaan itu akan turun bersamaan, tetapi yang mengejutkannya, cobaan itu malah turun satu persatu. Tatapannya tetap tertuju pada Qin Chuan, ingin melihat metode apa yang akan digunakan Qin Chuan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Penjaga ke-8 meraung tak percaya, menyaksikan kesengsaraan surgawi ke-6 menembus Qin Chuan. Namun, dari awal hingga akhir,
Qin Chuan tetap duduk dalam posisi lotus di tanah, mempertahankan posisi ini sepanjang waktu. Yang tidak bisa dia terima adalah bahwa setelah menanggung dampak terberat dari kesengsaraan surgawi ke-6, Qin Chuan bahkan tidak bergeming. Bagi mereka yang tidak menyadarinya, seolah-olah kesengsaraan surgawi ke-6 hanyalah seberkas cahaya yang menyinari Qin Chuan, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Lagi pula, kesengsaraan surgawi ke-5 sebelumnya hampir merenggut nyawa Qin Chuan. Namun, kesengsaraan surgawi ke-6, yang lebih dahsyat dari yang ke-5, hanya meninggalkan beberapa noda darah di tubuh fisik Qin Chuan. Saat ini, seluruh tubuh Qin Chuan dipenuhi dengan cahaya listrik. Yang mengejutkan penjaga ke-8, di tempat-tempat bercak darah di tubuh Qin Chuan, terdapat kilatan cahaya kemasan. Bum bum bum. Guntur bergemuruh di atas langit, seolah-olah murka, meraung-raung dalam amarah. Petir yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bergabung menjadi kesengsaraan surgawi ke-7, ke-8, dan ke-9, tampaknya untuk memperkuat kekuatan mereka. Saat ini, Qin Chuan duduk setenang lonceng, terobosan di alam hatinya memungkinkannya menghadapi kesengsaraan surgawi dengan hati setenang air yang tenang. Saat kitab suci sejati yang agung dan misterius itu beredar, sisa-sisa kehancuran dari kesengsaraan surgawi yang berusaha melenyapkannya justru diserap oleh tubuh fisiknya. Daging yang seharusnya dimusnahkan justru, setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi ke-6, menjadi semakin kuat. Artinya, 5 kesengsaraan surgawi pertama telah menghancurkan tubuh fisiknya, sementara yang ke-6 sedang memurnikannya. Pada saat yang sama, gelombang vitalitas yang melimpah muncul dari dalam dirinya, menyebar ke organ-organ internalnya dan ke seluruh anggota tubuh serta tulang-tulangnya. Qin Chuan merasakan kehangatan yang nyaman di sekujur tubuhnya, dan sensasi geli mulai muncul di luka-luka kesengsaraan surgawi pada tubuh fisiknya. Sama seperti yang ke-6, malapetaka itu menerjang Qin Chuan dari atas, seketika menguburnya di tengah kesengsaraan. Qin Chuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, namun ia tetap mempertahankan posisi duduknya seperti bunga lotus, matanya terpejam erat, sementara kitab suci misterius yang agung mengalir deras. Seperti yang diperkirakan dari kesengsaraan surgawi ke-7, kekuatannya jauh melampaui yang ke-6, meninggalkan banyak bekas luka di tubuhnya. Namun, seperti sebelumnya, kesengsaraan surgawi ke-7 sedang memurnikan tubuh fisiknya. Meskipun hanya berlangsung sesaat, momen pembaptisan cobaan itu secara signifikan memperkuat ketangguhan fisik Qin Chuan. Tidak jauh dari situ, penjaga ke-8 sudah tercengang. Dia tiba-tiba mulai ragu, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi? Apakah yang dimaksud dengan kesengsaraan surgawi? Surga menurunkan bencana untuk memusnahkan semuanya. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang ahli tingkat puncak di puncak alam kaisar yang dapat menarik kesengsaraan surgawi seperti itu. Kualifikasi apa yang dimiliki Qin Chuan, seorang seniman bela diri tingkat puncak biasa? Gemuruh. Suara dahsyat lainnya bergema saat kesengsaraan surgawi ke-8 turun, menembus seluruh tubuh Qin Chuan seperti yang telah dilakukan oleh kesengsaraan sebelumnya. Qin Chuan hangus di sekujur tubuhnya, dengan banyak bercak darah yang mengerikan dan berkilauan dengan cahaya kemasan yang samar dan hampir tak terlihat. Penjaga ke-8 mengepalkan tinjunya erat-erat. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Qin Chuan. Qin Chuan telah selamat dari 8 kesengsaraan surgawi. Jika dia berhasil melewati yang terakhir, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dengan pemikiran ini, penjaga ke-8 tidak ragu sedikit pun dan segera menghancurkan token giok. Inilah metode komunikasi dengan balai penjaga. Begitu token giok dihancurkan, balai penjaga akan segera mengirimkan seorang ahli yang handal untuk memberikan bantuan. Dengan ekspresi garang, penjaga ke-8 berkata, meskipun kau selamat dari kesengsaraan surgawi ke-9, kau harus mati hari ini. Setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-8, tubuh fisik Qin Chuan hampir hancur total. Seandainya bukan karena kehidupan yang masih ada dalam dirinya, tidak seorang pun akan percaya bahwa dia adalah manusia yang hidup. Sang penjaga ke-8 tidak bisa memastikan apakah matanya mempermainkannya, tetapi dia merasa melihat pohon ilahi ilusi melayang di atas kepala Qin Chuan. Bab 446-446. Penjaga ke-8 menatap ruang di atas kepala Qin Chuan dengan wajah penuh kejutan. Dia mengira sedang berhalusinasi, tetapi dia segera menyadari bahwa itu bukan ilusi, melainkan hantu pohon ilahi yang nyata, melayang di atas kepala Qin Chuan. Yang mengejutkan penjaga ke-8 adalah bahwa hantu pohon ilahi, yang awalnya hanya setinggi sekitar 1 meter, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan setiap sedikit pertumbuhan wujud pohon ilahi, aura Qin Chuan menjadi semakin kuat setiap menitnya. Namun, bukan itu poin utamanya, kuncinya adalah hantu pohon ilahi itu secara aktif menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan menyalurkan energi spiritual yang diserap itu kembali ke Qin Chuan. Sebuah harta karun yang tak tertandingi. Penjaga ke-8 tidak menyembunyikan keserakahan dalam tatapannya, matanya menyala-nyala penuh nafsu.
Bahkan di dunia bela diri kuno, harta karun tingkat ini termasuk yang terbaik. Jika seseorang memiliki pohon ilahi ini, itu sama saja dengan memiliki tanah suci yang subur dan mengikuti tuannya. Jika aku bisa mendapatkan pohon ilahi ini, bukankah aku akan menentang langit? Hahaha. Sang penjaga ke-8 tak kuasa menahan tawanya. Dia mendongak ke arah kesengsaraan surgawi ke-9 di atas surga ke-9, lalu kembali menatap Qin Chuan, matanya berkilat kegilaan. Pohon ilahi itu milikku. Begitu kata-katanya terucap, seluruh keberadaannya lenyap dari tempat itu, dengan niat mencuri pohon suci. Hampir seketika, dia bergegas ke depan Qin Chuan, dan benar saja, di dalam bayangan pohon ilahi itu, dia melihat tunas pohon ilahi muda. Hahaha. Penjaga ke-8 tertawa dan berkata, untuk mendapatkannya tanpa usaha apapun, hahaha. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih tunas muda di dalam sosok hantu itu. Namun pada saat itu, kekuatan surgawi yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus, menelan seluruh dunia. Raut wajah penjaga ke-8 berubah drastis saat dia berseru, kesengsaraan surgawi ke-9 akan segera tiba. Dia jelas-jelas telah melirik kesengsaraan surgawi ke-9 sebelum bertindak. Dia berpikir dia bisa merebut tunas pohon ilahi sebelum jatuh, hanya untuk menemukan bahwa tunas itu jatuh jauh lebih cepat dari yang dia duga. Tangannya bahkan belum menyentuh bayangan pohon ilahi ketika kesengsaraan surgawi ke-9 menerjang dengan momentum yang menghancurkan. Dengan baru berada di tahap awal alam penguasa, bagaimana mungkin dia mampu menahan kesengsaraan surgawi dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Pada saat itu, dia merasa sangat putus asa. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Seandainya dia tahu, dia pasti akan menunggu kesengsaraan surgawi ke-9 datang sebelum mencoba merebut tunas pohon ilahi. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Dihadapkan dengan kesengsaraan surgawi ke-9 yang menakutkan, dia tidak mampu memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena dia sangat menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dan hanya bisa menerima kehancuran akibat kesengsaraan surgawi ke-9. Namun saat itu juga, Qin Chuan, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Saat membuka matanya, penjaga ke-8 menjadi kaku, merasa seolah-olah berdiri telanjang di hadapan Qin Chuan. Tiba-tiba, Qin Chuan berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menerbangkan penjaga ke-8 ke bawah kesengsaraan surgawi. Masih berada di kehampaan, penjaga ke-8 benar-benar terstunet. Mengapa Qin Chuan menyelamatkannya? Bersamaan dengan itu, dia terkejut melihat betapa pesatnya peningkatan kekuatan Qin Chuan. Cobaan itu belum berakhir, tetapi Qin Chuan telah membawanya pergi dengan lambaian tangannya, meninggalkannya tanpa perlawanan sedikitpun. Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benaknya. Boom berderak. Tepat saat itu, kesengsaraan surgawi ke-9 menimpa Qin Chuan. Dengan raungan yang menggelegar, seluruh gunung puncak awan berguncang hebat, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tebing. Dari kejauhan, gunung puncak awan tampak seolah-olah telah dihantam ledakan nuklir, cahaya menyilaukan dari kesengsaraan surgawi mustahil untuk dipandang langsung. Setelah penjaga ke-8 menstabilkan dirinya, dia melihat bahwa kesengsaraan surgawi ke-9 telah sepenuhnya menimpa Qin Chuan. Pada saat itu, sesosok pemuda berdiri di atas reruntuhan gunung puncak awan, tubuhnya diselimuti cahaya listrik. Tentu saja Qin Chuan-lah yang saat itu tampak seperti mayat hangus yang tak bergerak. Penjaga ke-8 menatap Qin Chuan tanpa bergerak, takut kehilangan momen sekecil apapun. Setelah sekian lama, penjaga ke-8 akhirnya berbicara dengan penuh keheranan. Karena ia merasakan secerca kehidupan di tengah sosok yang hangus itu. Kesengsaraan surgawi ke-9 telah menghancurkan seluruh tubuh fisiknya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Namun saat itu juga, bayangan pohon ilahi muncul di atas kepala Qin Chuan. Pohon ilahi. Penjaga ke-8 sangat gembira, karena mengira pohon ilahi telah binasa bersama Qin Chuan, ternyata pohon itu masih ada. Bayangan pohon ilahi melayang di atas kepala Qin Chuan, sementara energi spiritual dari segala arah mengalir deras ke dalamnya. Tempat di mana Qin Chuan berada, dalam radius 1 meter, langsung berubah menjadi lautan energi spiritual. Bisa dikatakan bahwa Qin Chuan sepenuhnya tenggelam dalam energi spiritual cair, berubah dari energi spiritual. Kegilaan memenuhi mata penjaga ke-8 saat dia mengertakkan giginya dan berkata, pohon ilahi itu milikku. Dia sudah menghancurkan token giok, dan tidak akan lama lagi para petarung kuat dari aula penjaga akan tiba, yang pada saat itu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memonopoli pohon ilahi. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan pohon ilahi sebelum para petarung tangguh dari aula penjaga tiba. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyerbu ke arah Qin Chuan. Namun, tepat saat dia mengulurkan tangan ke dalam bayangan pohon ilahi, sebuah kekuatan korosif yang mengerikan langsung menghancurkan tangan yang menyentuh bayangan itu. Sang penjaga ke-8 segera mundur karena terkejut, menatap tangan kanannya yang kini hilang, wajahnya dipenuhi keputusasaan.
Harta karun apa ini sebenarnya? Sang penjaga kedelapan, dipenuhi rasa frustrasi, meraung, aku adalah seorang ahli alam penguasa, jadi mengapa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh pohon ilahi? Mengapa? Mengapa? Namun, pohon ilahi itu tidak memperhatikannya, terus dengan panik menyerap energi spiritual dunia ini, lalu menuangkannya ke dalam energi spiritual cair yang menyelimuti Qin Chuan. Pada saat itu, seluruh Yandu menjadi hening. Kilatan petir di langit telah menghilang, awan hitam telah surut, memperlihatkan langit biru yang cerah. Apakah sudah berakhir? Di markas besar domain pertempuran, Tetua Agung memandang ke arah gunung puncak awan, hampir gemetar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa yang akhirnya menang, tetapi dia tahu bahwa siapapun itu, akan menjadi kerugian besar bagi Battle Domain. Dia berharap bisa pergi sendiri ke gunung puncak awan untuk menyelidiki, tetapi dia juga tahu bahwa belum waktunya, dan dia hanya bisa menunggu. Taois berjubah ungu di antara orang-orang dari berbagai alam, yang telah mundur ribuan meter jauhnya, melirik Song Yan, yang masih dalam keadaan kultivasi, dan menghela napas lega. Dia meneguk anggur dari labunya, memandang ke arah gunung puncak awan, dan bergumam pada dirinya sendiri, selebihnya terserah kamu untuk menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di puncak gunung puncak awan, penjaga kedelapan berjuang menahan rasa sakit akibat kehilangan tangan kanannya dan menatap tajam ke arah Qin Chuan, berkata, kau sudah mati, namun kau masih menyebabkan luka yang begitu parah padaku. Aku akan membalaskan dendam atas kehilangan tanganku ini padamu, karena kau sudah mati, aku hanya perlu mencari seseorang yang berhubungan denganmu untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang pecah menggema. Penjaga kedelapan berputar, hanya untuk melihat retakan terbentuk pada mayat hangus yang telah direndam dalam energi spiritual cair. Saat suara, retak terus terdengar, semakin banyak retakan muncul di mayat yang hangus itu. Dengan suara keras, energi spiritual cair itu menyembur keluar ke segala arah. Dan di tempat di mana mayat yang hangus itu berada, muncul tubuh yang sempurna. Tekanan luar biasa meledak dari tubuh ini, membuat seseorang sesak napas. Penjaga kedelapan gemetar tak terkendali, wajahnya dipenuhi rasa takut saat matanya tertuju pada Qin Chuan. Tiba-tiba, Qin Chuan membuka matanya, dan tatapannya yang tenang dan damai tertuju pada penjaga kedelapan. Dia bertanya dengan suara dingin, siapa yang ingin kau balas dendam? Bab 447 lebih bodoh daripada babi. Suara Qin Chuan terdengar sangat dingin, dan aura yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan. Pupil mata penjaga delapan tiba-tiba menyempit, dan wajahnya memucat dengan sangat cepat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku hanya berbicara karena marah. Sebagai penjaga kedelapan dari balai penjaga, bagaimana mungkin aku melakukan tindakan membunuh orang biasa? Penjaga kedelapan dengan tergesa-gesa membantah. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Chuan jelas-jelas telah hancur total secara fisik dan kekuatan hidupnya di bawah kesengsaraan surgawi ke-9, bagaimana mungkin dia tiba-tiba hidup kembali? Saat ini, aura kuat yang dipancarkan Qin Chuan membuatnya merasa agak putus asa. Jelas sekali, Qin Chuan telah berhasil melewati cobaan tersebut. Sepengetahuannya, sepanjang sejarah, Qin Chuan adalah seniman bela diri pertama yang menarik perhatian pada cobaan surgawi di alam puncak kaisar dan berhasil melewatinya. Menghadapi seorang petarung kuat dari alam penguasa yang baru saja mencapai tingkatan tersebut dan telah melewati kesengsaraan surgawi, penjaga kedelapan tidak mampu mengumpulkan kemauan untuk bertarung. Bukan karena dia tidak berani melawan, tetapi tekanan yang terpancar dari Qin Chuan saja sudah membuatnya menyadari bahwa dia bukan tandingan Qin Chuan saat ini. Diucapkan dalam keadaan marah. Qin Chuan tertawa dingin, lalu berteriak dengan marah, kau benar-benar berpikir aku tidak mendengar apa yang baru saja kau katakan. Bang bang bang. Dengan raungannya, bebatuan di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan aura mengerikan menerjang penjaga kedelapan seperti tsunami. Langkah. Penjaga kedelapan tidak bisa menghindarinya dan langsung dipaksa mundur 3 langkah oleh aura ini. Meskipun dia hanya mundur 3 langkah, hal itu menyebabkan gejolak besar di hati penjaga kedelapan. Meskipun Qin Chuan telah melewati kesengsaraan surgawi, dia hanyalah seorang praktisi pemula di alam penguasa. Penjaga kedelapan juga merupakan pembangkit tenaga alam penguasa, dan terlebih lagi, seseorang yang telah menembus ke alam penguasa lebih dulu daripada Qin Chuan. Keduanya adalah pembangkit tenaga alam penguasa, namun hanya dari semburan aura, Qin Chuan benar-benar memaksa penjaga kedelapan untuk mundur 3 langkah, yang sungguh mengejutkan. Aku bisa meminta maaf. Sang penjaga kedelapan, meskipun diliputi rasa takut di hatinya, memaksakan diri untuk berbicara dengan tenang, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas apa yang telah saya lakukan hari ini, dan saya harap Anda akan memaafkan saya demi kehormatan balai penjaga. Setelah berbicara,
dia langsung melemparkan cincin yang dikenakannya di jari telunjuk ke arah Qin Chuan, sambil menambahkan, cincin penyimpanan ini berisi semua sumber daya kultivasiku, anggap saja ini sebagai kompensasi. Kilatan dingin terpancar di mata Qin Chuan saat dia berkata dengan tenang, jika aku membunuhmu, cincin penyimpanan ini tetap akan menjadi milikku. Alis penjaga ke-8 berkedut, menahan rasa tidak senang di hatinya, dia menggertakkan giginya dan berkata, memang ada beberapa sumber daya kultivasi yang belum kubawa keluar dari aula penjaga. Jika kau berani, kau bisa ikut denganku ke sana sekarang, dan aku akan memberikan sumber daya itu kepadamu juga. Meskipun dia mengatakan ini, niat membunuh di dalam hatinya sedang berada pada puncaknya. Selama Qin Chuan berani mengikutinya ke aula penjaga, dia menjamin bahwa Qin Chuan akan mati. Di aula penjaga, dia hanya berperingkat sebagai penjaga ke-7, tetapi di atas para penjaga, ada. Mencoba memeras harta benda dari seorang penjaga balai penjaga sama saja dengan mencari kematian. Tentu saja, bahkan jika Qin Chuan tidak berani mengikutinya ke aula penjaga, itu tidak masalah. Selama dia bisa menstabilkan Qin Chuan untuk sementara dan menunggu bala bantuan dari aula penjaga tiba, Qin Chuan tetap tidak akan lolos dari kematian. Qin Chuan tetap diam, hanya menatap penjaga ke-8 dengan tatapan mengejek. Merasa gelisah di bawah tatapan Qin Chuan, penjaga ke-8 dengan enggan berkata, tentu saja, meminta Anda untuk mengikuti saya ke aula penjaga memang agak tidak pantas. Jika Anda bersedia mempercayai saya, beri saya waktu 1 jam, dan saya jamin akan membawa semua sumber daya yang tersisa di aula penjaga kepada Anda. Ini hanya soal apakah kamu bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Qin Chuan tetap tidak mengatakan apapun, dan tampaknya juga tidak berniat untuk bergerak, yang membuat penjaga ke-8 semakin tidak sabar. Seandainya Qin Chuan menunjukkan rasa takut, atau bertindak sekarang, dia tidak akan sesabar seperti sekarang. Qin Chuan tetap terlalu tenang, membuat penjaga ke-8 merasa sesat bahwa semuanya berada di bawah kendali Qin Chuan. Mungkinkah dia menyadari bahwa aku hanya mengulur waktu? Tidak, jika dia tahu saya sedang mengulur waktu, mengapa dia tidak bertindak? Mengapa dia malah bekerja sama dengan saya untuk mengulur waktu? Tapi jika dia tidak menyadari bahwa saya sedang mengulur waktu, lalu apa yang dia tunggu? Seiring waktu berlalu, Qin Chuan tidak menunjukkan tanda-tanda bertindak, dan penjaga ke-8 berhenti berbicara, tetapi ketakutannya telah mencapai puncaknya. Pada saat itu, beberapa sosok menakutkan tiba-tiba turun, akhirnya meredakan kecemasan penjaga ke-8. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya, dan sambil menatap Qin Chuan dengan mengejek, dia berkata, kau masih terlalu hijau, sampai-sampai membiarkanku menunggu bala bantuan dari aula penjaga. Begitu suaranya menghilang, 4 sosok gagah berani berpakaian mewah muncul, 3 di antaranya memancarkan aura alam puncak kaisar. Dan pemimpin tua di antara mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan, jauh melampaui ketiga bawahannya yang dibawanya, dan bahkan melampaui penjaga ke-8 sendiri. Penjaga ke-7. Penjaga ke-8 menyapa pemimpin itu dengan penuh hormat, lalu menunjuk ke arah Qin Chuan, sambil berkata dengan gigi terkatup, anak nakal ini memegang cincin teratai keluarga kerajaan Qin. Tidak hanya itu, dia juga buronan nomor 1 yang dicari oleh penjara ilahi Kunlun. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Chuan dengan arogan, nak, bukankah tadi kau bersikap sok tangguh? Teruslah bersikap arogan. Namun, menghadapi provokasi tersebut, bibir Qin Chuan sedikit melengkung ke atas, membentuk senyum mengejek. Dia melirik penjaga ke-7, lalu berbalik ke penjaga ke-8 dan berkata, harus kuakui, kau benar-benar bodoh. Apa yang tadi kau katakan? Penjaga ke-8, yang tak pernah menyangka akan mendengar kata-kata Qin Chuan, langsung marah dan malu, lalu berteriak kepada penjaga ke-7, penjaga ke-7, bunuh bocah ini untukku, dan aku akan berhutang budi padamu. Tutup mulutmu. Penjaga ke-8 ingin meledak dalam amarah, tetapi dia segera ingat bahwa penjaga ke-7 adalah bala bantuan yang telah dia panggil, dan bagi mereka untuk membunuhnya, dengan hanya 1 tangan yang masih berfungsi, akan semudah menghancurkan seekor ayam. Tanpa sedikit pun rasa jijik di matanya, penjaga ke-7 menatap Qin Chuan dengan serius dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang mampu menggambar kesengsaraan surgawi di alam puncak kaisar dan berhasil melewatinya. Anak muda, kau sangat mengesankan. Jika saya tidak salah, alasan Anda tidak menyerang penjaga ke-8 bukanlah karena Anda tidak mau, tetapi karena Anda masih memulihkan diri dari dampak besar yang ditimbulkan oleh kesengsaraan surgawi yang baru saja Anda lalui, tambahnya. Kata-kata ini membuat raut wajah penjaga ke-8 berubah drastis. Benar. Bagaimana mungkin anak ini bisa pulih ke kondisi puncaknya secara instan setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-9? Itu artinya, alasan Qin Chuan tidak bertindak adalah karena dia memang tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Qin Chuan sengaja menunjukkan aura yang kuat untuk mengintimidasi dirinya. Dengan kata lain, jika saja dia sedikit lebih tegas tadi, mungkin ada harapan untuk membunuh Qin Chuan.
Tidak heran Qin Chuan menyebutnya bodoh, dan begitu pula penjaga ketujuh, sekarang semuanya masuk akal. Pada saat itu, penjaga kedelapan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Belum lagi disebut bodoh oleh Qin Chuan dan penjaga ketujuh, dia bahkan ingin mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Qin Chuan menatap penjaga ketujuh dengan acuh tak acuh dan berkata, mari kita lewati basa-basi dan langsung ke intinya. Secerca rasa terima kasih terpancar di mata penjaga ketujuh, dan dia mengangguk sedikit, sambil berkata, nyawanya akan kuselamatkan. Bab 448. Menolak untuk bergabung. Nada bicara penjaga ketujuh sangat tegas, raut wajahnya seolah bertekad untuk menyelamatkan pria itu, bertanya, apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku? Qin Chuan tidak marah karena ucapan penjaga ketujuh, tetapi menatapnya dengan tenang dan berkata, nyawanya, akan kuambil. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruangan seolah membeku. Penjaga ketujuh juga tidak marah karena ucapan Qin Chuan, tetapi menatap Qin Chuan dengan ekspresi yang kompleks. Dia benar-benar mengagumi Qin Chuan dari lubuk hatinya, untuk menembus alam penguasa di usia yang begitu muda hampir tidak pernah terjadi bagi seorang iblis bela diri. Namun, karena kebodohan penjaga kedelapan, Qin Chuan tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadap aula penjaga. Jika dialah yang pertama kali menghubungi Qin Chuan, dia pasti tidak akan sebodoh itu sampai memusuhi Qin Chuan demi seorang tetua dari keluarga kerajaan dunia bela diri kuno. Bertemu dengan jenius jalur bela diri seperti itu adalah sebuah kesempatan tersendiri. Selama Qin Chuan tidak mati, dia pasti akan berdiri di puncak jalur bela diri. Jika Qin Chuan bergabung dengan balai penjaga, betapa gemilangnya masa depannya. Memikirkan semua ini, penjaga ketujuh bahkan merasa ingin membunuh penjaga kedelapan. Jika kamu menginginkan hidupnya, itu mungkin. Penjaga ketujuh tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengatakan ini, bahkan ketiga pria kuat yang mengikutinya pun terkejut, dan penjaga kedelapan tercengang. Apa maksudnya? Apakah penjaga ketujuh akan menyerah menyelamatkannya? Qin Chuan juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara karena dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki beberapa syarat. Benar saja, lanjut penjaga ketujuh, karena alasan tertentu, posisi penjaga di aula penjaga tidak dapat dibiarkan kosong. Jika dia meninggal, seseorang harus menggantikannya. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun di Guardian Hall yang mampu menggantikan posisinya. Kau boleh mengambil nyawanya, tetapi kau harus bergabung dengan Guardian Hall dan menggantikannya mulai sekarang. Setelah mendengar kata-katanya, penjaga kedelapan langsung marah dan berteriak, penjaga ketujuh, apakah kau sudah gila? Untuk merancang trik licik seperti itu, apakah kau menyadari apa yang kau lakukan? Dia benar-benar takut. Dia mungkin bodoh, tetapi itu tidak berarti dia idiot. Sekarang, dia juga menyadari nilai Qin Chuan. Usia muda Qin Chuan dan bakat jalan bela diri yang menakutkan sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Qin Chuan lebih muda dan lebih kuat darinya. Jadi, jika Qin Chuan menggantikannya sebagai penjaga kedelapan di aula penjaga, itu akan memberikan keuntungan tanpa kerugian bagi aula penjaga. Justru karena ia menyadari hal itulah ia merasakan kemarahan dan ketakutan yang begitu hebat pada saat itu. Dia yakin bahwa selama Qin Chuan setuju, bahkan tanpa Qin Chuan perlu bertindak, penjaga ketujuh akan membunuhnya sendiri. Penjaga ketujuh, kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah penjaga kedelapan. Jika aku mati, aula penjaga pasti akan menghukummu dengan berat, kata penjaga kedelapan dengan wajah penuh panik. Karena tidak mampu menahan tekanan ini, penjaga kedelapan benar-benar berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras. Ekspresi Qin Chuan menjadi sangat serius karena dia telah merasakan kekuatan penjaga ketujuh. Namun, dia tidak menyangka penjaga ketujuh begitu kuat sehingga mampu menekan penjaga kedelapan hanya dengan tekanan jalur bela dirinya. Pada saat yang sama, ia sangat yakin dalam hatinya bahwa sementara penjaga ketujuh menekan penjaga kedelapan, ia sebenarnya juga memberikan tekanan padanya. Tiga pria kuat yang berdiri di belakang penjaga ketujuh juga menatap Qin Chuan dengan wajah muram, seperti ular berbisa yang mengincar mangsanya, siap menyerang kapan saja. Setelah Anda menjadi penjaga kedelapan di aula penjaga, Anda akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sekuler. Selain itu, Anda akan menerima sumber daya kultivasi dalam jumlah yang sangat besar setiap bulan. Penjaga ketujuh melanjutkan, dengan bakat jalur bela dirimu, selama aku melaporkan situasimu, balai penjaga pasti akan membinamu dengan segenap upaya, dan sumber daya kultivasimu pasti akan sangat besar dan menakutkan. Dengan bakat jalur bela dirimu, jika kau bisa menerima kultivasi penuh dari aula penjaga, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum kau menantang puncak dunia bela diri kuno, bukan? Qin Chuan tetap diam, tetapi badai berkecamuk di dalam hatinya. Dia harus mengakui, tawaran dari penjaga ketujuh sangat menggiurkan. Meskipun dia masih belum jelas tentang kekuatan macam apa yang dimiliki balai penjaga, dia bisa menebak bahwa itu sangat kuat. Setidaknya,
dapat dipastikan bahwa Guardian Hall memiliki 8 penjaga, dan mereka semua adalah ahli alam kedaulatan. Adapun apakah ada makhluk dengan status lebih tinggi dan kekuatan lebih besar di atas 8 penjaga itu, dia tidak tahu, tetapi dia merasa pasti ada. Itu bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah dia telah mengetahui bahwa kehancuran keluarga Qin di dunia sekuler terkait dengan seseorang yang dikenal sebagai seorang penjaga. Keluarga Qin adalah keluarga saudara perempuannya, Qin Nian, dan sekarang setelah Qin Wang juga meninggal, dapat dikatakan bahwa Qin Nian adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Qin di dunia sekuler. Sebagai saudara laki-laki Qin Nian, bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan musuh yang bertanggung jawab atas pemusnahan keluarga Qin? Meskipun dia tidak yakin apakah penjaga yang terkait dengan malapetaka keluarga Qin adalah salah satu penjaga dari balai penjaga, menurutnya, selain balai penjaga, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk membungkam seluruh dunia sekuler tentang keluarga Qin setelah kematian mereka? Setelah beberapa saat, Qin Chuan tiba-tiba berkata, "Maaf, saya tidak bisa setuju untuk bergabung dengan Guardian Hall." Pikiran tentang saudara perempuannya yang berduka mencegahnya untuk bergabung dengan Guardian Hall. Hahaha. Melihat penolakan Qin Chuan, penjaga ke-8 tertawa terbahak-bahak dan menatap penjaga ke-7 dengan wajah mengejek, sambil berkata, "Penjaga ke-7, kau juga ditolak. Aku sudah menyuruhmu membunuh anak ini, tapi kau mengira dia akan bergabung dengan Guardian Hall dan menggantikanku. Sekarang kau telah ditolak, bukan? Begitu kita kembali ke balai penjaga, aku pasti akan melaporkanmu. Kau, sebagai penjaga ke-7 balai penjaga, tidak membantu rakyatmu sendiri, melainkan membantu orang luar yang tidak menghormati balai penjaga." Alis penjaga ke-7 berkedut, dan dia berteriak, "Diam." Detik berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Wajah penjaga ke-8 dipenuhi kengerian, ia membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dengan satu kata, diam. Apakah ini aspek menakutkan dari penjaga ke-7? Kewaspadaan di hati Qin Chuan semakin mendalam. Dia sekarang yakin bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bukanlah tandingan penjaga ke-7. Selain itu, penjaga ke-7 membawa 3 ahli lainnya bersamanya. Bisa dikatakan bahwa jika terjadi perkelahian, dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Sang penjaga ke-7, dengan agak enggan, bertanya, "Apakah Anda benar-benar tidak mau mempertimbangkan kembali?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Karena alasan tertentu, saya tidak bisa bergabung dengan aula penjaga." Dia sudah mempersiapkan diri untuk bertarung kapan saja, atau lebih tepatnya, siap untuk berperang. Menyadari bahwa dirinya bukan tandingan penjaga ke-7, Qin Chuan tidak punya pilihan lain. Penjaga ke-7 menghela napas, menatap Qin Chuan dengan ekspresi rumit. Kalau begitu, memang tidak ada gunanya melanjutkan diskusi ini. Qin Chuan tidak berbicara, hanya mengamati penjaga ke-7 dengan waspada. Penjaga ke-7 tidak bergerak, tetapi 3 sosok perkasa di belakangnya sudah siap bertempur, masing-masing memancarkan semangat bertarung, mata mereka yang tajam seperti elang tertuju pada Qin Chuan, menunggu perintah dari penjaga ke-7. Bab 449. Bahaya mengintai di Fajar. Qin Chuan mengabaikan ketiga ahli yang dibawa oleh penjaga ke-7, pandangannya tetap tertuju pada penjaga ke-7 itu sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, hanya penjaga ke-7 yang menjadi ancaman baginya di antara mereka yang hadir. Bahkan seorang ahli tingkat puncak alam penguasa pun bukan tandingan baginya, apalagi ketiga orang di alam puncak kaisar itu. Penjaga ke-7 berhenti berbicara. Dia hanya memperhatikan Qin Chuan, 1 menit penuh berlalu sebelum dia menghela napas panjang dan bertanya dengan sedikit kebingungan, "Aku benar-benar penasaran. Mengetahui bahwa kau bukan tandinganku, mengapa kau masih menolak untuk bergabung dengan aula penjaga? Secara logika, bergabung dengan Guardian Hall akan menjadi pilihan terbaik untukmu. Setahu saya, kau terdaftar sebagai buronan oleh penjara ilahi Kunlun, kan?" Qin Chuan tiba-tiba menjadi gugup. Penolakannya untuk bergabung dengan Guardian Hall semata-mata karena sangat mungkin Guardian Hall memiliki hubungan dengan pemusnahan keluarga Qin. Namun, dia tidak berani menanyakan hal itu saat ini. Lagi pula, Qin Li, yang tahu bahwa Qin Nian adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Qin, sudah meninggal. Jika dia bertanya sekarang, penjaga ke-7 pasti akan menduga bahwa masih ada yang selamat dari keluarga Qin. Bagaimana jika penjaga ke-7 adalah orang yang mungkin terkait dengan pemusnahan keluarga Qin? Penjaga ke-7 bertanya lagi, jika itu karena dendam pribadi terhadap si bodoh itu, penjaga ke-8, itu juga tampaknya tidak masuk akal, bukan? Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku hanya terbiasa dengan kebebasanku dan tidak ingin terikat dengan cara apapun. Lagi pula, untuk saat ini aku belum tahu apapun tentang Guardian Hall." Dia mengatakan ini dengan harapan dapat mempelajari beberapa detail tentang Guardian Hall dari Guardian ke-7. Lagi pula,
di antara kekuatan-kekuatan teratas dunia bela diri kuno yang saat ini dia ketahui, tidak ada penyebutan tentang Aula Penjaga. Namun, baik penjaga ke-8 maupun penjaga ke-7 yang ia temui adalah ahli alam penguasa. Para ahli tingkat tinggi seperti itu termasuk tokoh-tokoh paling terkemuka di dunia bela diri kuno. Namun, tidak ada informasi tentang Aula Penjaga yang begitu kuat, yang cukup menarik perhatian. Penjaga ke-7 menatap Qin Chuan dalam-dalam, tanpa bergabung dengan Aula Penjaga, kau tidak akan pernah mengetahui keadaan sebenarnya di dalamnya. Setelah berbicara, dia menekan tangannya ke bawah dan niat membunuh dalam diri ketiga pengikut yang datang bersamanya langsung lenyap. Dia memerintahkan, bawa pergi penjaga ke-8. Ketiga ahli itu segera menjawab dan kemudian mendekati penjaga ke-8. Saat itu, suara penjaga ke-8 telah dibungkam oleh penjaga ke-7. Meskipun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, niat membunuh yang diarahkannya kepada Qin Chuan sangat jelas. Ayo pergi. Penjaga ke-7 melirik Qin Chuan sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Tatapan Qin Chuan tertuju pada siluet penjaga ke-8 yang menjauh, dan beberapa kali ia tak kuasa menahan diri untuk bertindak, namun akhirnya ia berhasil mengendalikan diri. Dia sangat menyadari bahwa dengan kehadiran penjaga ke-7, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh penjaga ke-8. Penjaga ke-7 menahan diri untuk tidak bertindak karena bakat bela diri Qin Chuan yang luar biasa. Namun jika Qin Chuan bertindak sekarang, penjaga ke-7 pasti akan membunuhnya. Tepat ketika sosok para ahli dari Aula Penjaga menghilang sepenuhnya dari pandangan Qin Chuan, dia merasakan sakit yang tiba-tiba dan tajam di hatinya, lalu memuntahkan seteguk darah. Aura luar biasa yang telah terbentuk di dalam dirinya tiba-tiba merosot tajam. Wajahnya berubah pucat pasi, dan aura tak terkalahkan yang sebelumnya menyelimutinya lenyap sepenuhnya. Yang membuatnya takut adalah kenyataan bahwa ia sekarang hanya memiliki kultivasi di alam puncak kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dahi Qin Chuan berkerut, ekspresinya sangat serius. Jelas, dia telah mencapai tingkat kultivasi alam penguasa setelah mengatasi kesengsaraan surgawi. Namun sekarang, tingkat kultivasinya telah turun kembali ke alam puncak kaisar. Hal ini tidak sesuai dengan pemahamannya. Yang terpenting, penurunan mendadak dalam kultivasinya ini bukan disebabkan oleh cedera serius, melainkan penurunan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Tampaknya dia telah mencapai alam kaisar karena dia telah menggunakan teknik rahasia yang dapat menembus ke alam kaisar dalam waktu singkat, tetapi sekarang, kekuatan sejatinya telah terungkap. Meskipun kultivasiku telah turun ke puncak alam kaisar, setelah menjalani pemurnian kesengsaraan 9 langit, kultivasiku tidak meningkat, tetapi kekuatanku telah jauh melampaui sebelumnya. Qin Chuan merasakan kekuatannya saat ini dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya, tidak hanya kekuatanku yang meningkat pesat, tetapi ketahanan tubuhku juga meningkat secara signifikan. Mungkinkah kondisiku saat ini berada di puncak alam kaisar, sementara tubuhku telah mencapai tingkat ahli alam penguasa tahap awal? Dia merasa tubuhnya sangat kuat, bahkan peluru meriam pun tidak akan melukainya. Kakak Qin. Tepat saat itu, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar. Qin Chuan segera berbalik dan melihat Tang Yue'er berlari mendekat dengan ekspresi cemas di wajahnya. Yue'er, apa yang terjadi? Melihat ekspresi Tang Yue'er, Qin Chuan memiliki firasat buruk dan buru-buru menghampirinya. Ini Song Yan, dia. Karena berlari terlalu cepat, dia terengah-engah dan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Qin Chuan dengan cepat meletakkan tangannya di bahu Tang Yue'er, dan aliran energi spiritual murni memasuki tubuhnya, memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Qin Chuan berkata, jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan, apa sebenarnya yang terjadi pada Song Yan. Meskipun dia bilang jangan terburu-buru, wajahnya tampak penuh dengan rasa tergesa-gesa. Tang Yue'er, dengan mata merah, berkata, kamu harus segera ikut denganku, kita bisa bicara sambil jalan, atau nanti sudah terlambat. Melihat kepanikan Tang Yue'er, Qin Chuan akhirnya menyadari bahwa Song Yan memang dalam masalah serius. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat Tang Yue'er dan berlari menuruni gunung dengan panik, sambil bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tang Yue'er dengan cepat berkata, baru saja, aku bertemu dengan seorang Taois tua berjubah ungu, dan dia membawaku ke sisi Song Yan. Ketika aku melihat Song Yan, dia hampir kehilangan semua vitalitasnya. Qin Chuan terkejut, merasa seolah-olah hatinya sedang ditusuk pisau. Tang Yue'er melanjutkan, kakek Taois itu memberitahuku bahwa Song Yan menggunakan teknik terlarang yang sangat ampuh untuk menyelamatkanmu. Teknik ini dikenal sebagai teknik terlarang kehidupan. Dia bilang kau tahu tentang mantra ini, dan hanya kau yang bisa menyelamatkan Song Yan. Ledakan. Suara gemuruh meletus di benak Qin Chuan, dan air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Tidak heran jika ketika dia hampir dibunuh oleh Qin Li, kekuatan hidupnya tiba-tiba mulai melonjak. Dia sudah tahu ada seseorang yang menggunakan teknik terlarang kehidupan,
mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkannya. Dia hanya tidak pernah menyangka orang itu adalah Song Yan. Dia sangat menyadari sifat mengerikan dari teknik terlarang kehidupan, sebuah mantra yang datang dengan harga membakar 3 jiwa dan 7 roh seseorang. Bagaimana mungkin itu sederhana? Xiao Yan, tunggu aku. Qin Chuan melesat dengan kecepatan penuh dan meluncur menuruni gunung. Tiba-tiba ia menyesal telah menyetujui domain pertempuran untuk menggantikan penguasa tertinggi dalam menyambut Liu Kuangren ke Gunung Puncak Awan. Jika ia tidak datang, apakah ia akan menghindari Qin Li? Apakah ia akan menghindari berpapasan dengan penjaga ke-8 dan penjaga ke-7? Seandainya dia tidak bertemu mereka, apakah Song Yan harus menggunakan teknik terlarang kehidupan? Namun kini, penyesalan sudah terlambat, dan dia hanya bisa mencoba mencari cara untuk membawa Song Yan kembali dari ambang gerbang hantu. Ketika Qin Chuan melihat Song Yan, wajahnya begitu pucat pasi hingga tak ada jejak darah yang tersisa, bersandar pada pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit, di ambang kematian. Dasar wanita bodoh. Melihat Song Yan tampak seperti mayat, Qin Chuan merasa hatinya hancur, tak mampu lagi mengendalikan emosinya. Ia bergegas menghampiri dan memeluk Song Yan erat-erat. Bab 450 Sungguh Mencintaimu. Sejak datang ke dunia sekuler, Qin Chuan belum pernah merasakan kesedihan sebesar ini karena seorang wanita sebelumnya. Kengerian dari teknik terlarang kehidupan terletak pada pengorbanan 3 jiwa dan 7 roh sendiri sebagai harganya, dengan sukarela mentransfer nyawa seseorang kepada orang lain yang terluka parah. Selama periode ini, orang yang melakukan teknik terlarang kehidupan akan menanggung rasa sakit orang yang terluka berkali-kali lipat. Setelah mengalami luka serius dalam pertempuran dengan Qin Li, dia tahu betul betapa parahnya luka-lukanya. Luka-luka itu membuatnya putus asa. Namun, justru luka-luka inilah yang, akibat Song Yan melakukan teknik terlarang kehidupan, dipantulkan kembali ke tubuhnya sendiri dan berlipat ganda. Setiap kali dia memikirkan semua yang telah Song Yan alami untuknya, dia merasa napasnya hampir berhenti. Kakak Qin, apa sebenarnya yang terjadi pada Song Yan? Melihat Qin Chuan yang patah hati, Tang Yuer langsung panik dan bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sambil memeluk Song Yan erat-erat, Qin Chuan berkata dengan suara rendah, sebaiknya kau pulang dulu. Tang Yuer ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah ragu sejenak, dia memilih untuk tetap diam dan hanya bisa berpaling tanpa berkata apa-apa. Qin Chuan dapat merasakan dengan jelas kekuatan hidup dalam diri Song Yan memudar, hampir sepenuhnya hilang. Suhu tubuh Song Yan juga jauh lebih rendah dari biasanya, jelas berada di ambang kematian, hanya saja energi kehidupannya belum sepenuhnya habis. Sejak saat ia memeluk Song Yan, Qin Chuan telah menyalurkan energi spiritualnya ke tubuh gadis itu, namun tanpa hasil. Dia sangat menyadari aspek-aspek mengerikan dari teknik terlarang kehidupan. Jika Song Yan menahan diri saat menggunakannya, mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun ketika Song Yan melakukan teknik itu, dia melakukannya dengan niat penuh untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Qin Chuan. Dengan hampir seluruh kekuatan hidupnya ditransfer ke Qin Chuan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Aku telah menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan keahlian medisku, tetapi pada akhirnya, aku tidak dapat menyelamatkan wanitaku sendiri, lalu apa gunanya keahlianku? Qin Chuan berkata dengan kesedihan yang mendalam. Melihat Song Yan, yang kekuatan hidupnya hampir lenyap sepenuhnya, dia sangat berharap bisa mati menggantikannya. Tepat saat itu, sesosok pria tua tiba-tiba muncul di belakang Qin Chuan, wajahnya penuh dengan kerumitan. Wajah pria tua itu dipenuhi rasa sesal saat ia berkata, Tuan Qin, mohon terima ucapan belasungkawa saya. Qin Chuan meraung, matanya yang merah menatap tajam ke arah tetua itu, singkirkan dirimu dari hadapanku sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Tetua itu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia sudah diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Qin Chuan berteriak, keluar. Dengan raungan Qin Chuan, tetua itu terlempar. Tuan Qin, Anda sudah keterlaluan. Pada saat itu, seorang tetua bertopeng dan berjubah hitam keluar, suaranya dingin saat berkata, aku tahu kau menyimpan dendam di hatimu, tetapi keadaan tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tetua Agung mengorbankan karir profesionalnya sendiri untuk menyelamatkanmu. Begitu kata-katanya selesai terucap, Tetua Agung, yang baru saja terlempar oleh Qin Chuan, berkata dengan suara berat, bayangan, jangan berkata apa-apa lagi, memang benar, domain pertempuran telah berbuat salah kepada Tuan Qin, mari kita pergi. Shadow berkata dingin, kau adalah Tetua Agung dari domain pertempuran Shenzhou dan memikul banyak beban, tetapi aku bukan berasal dari domain pertempuran, tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Shadow mengabaikan bujukan Tetua Agung dan berkata kepada Qin Chuan, kau tidak tahu betapa berartinya sosok raksasa, kekuatan teratas di dunia bela diri kuno, bagi dunia sekuler. Pertempuranmu sebelumnya dengan anggota-anggota kuat keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno, campur tangan apapun dari orang-orang di alam pertempuran pasti akan mendatangkan pembalasan dari keluarga kerajaan Qin.
Kau sangat kuat dan tidak takut pada keluarga kerajaan Qin, tetapi kebanyakan orang di alam pertempuran hanyalah orang biasa, dan para seniman bela diri teratas di alam pertempuran masih lemah di mata keluarga kerajaan Qin. Setelah menghabiskan 10 tahun di dunia sekuler, Anda seharusnya sangat menyadari malapetaka yang akan menimpa dunia sekuler jika domain pertempuran runtuh. Lagi pula, Tetua Agung bukannya tidak melakukan apa-apa, hanya saja, bagaimanapun juga, dia hanyalah Tetua Agung dari domain pertempuran dan ada banyak hal yang bukan wewenangnya untuk diputuskan. Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di samping Qin Chuan, lalu melanjutkan, ini adalah hadiah dari Tetua Agung untukmu dalam kapasitas pribadinya. Meskipun tidak banyak dan tidak terlalu langka, namun ini adalah semua yang dimiliki Tetua Agung. Tetua Agung itu tidak berbicara lagi, tetapi matanya tetap merah sepanjang waktu. Dia ingin mengatakan lebih banyak, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Shadow berkata, ayo pergi. Tetua Agung melirik Qin Chuan sekali lagi, lalu menghela napas dalam-dalam sebelum berbalik. Namun, tepat sebelum pergi, ia tiba-tiba memperingatkan, kalian harus sangat berhati-hati terhadap 6 penjaga aula penjaga. Kali ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Shadow, dia telah melakukan semua yang dia bisa dan telah memberikan semua hartanya kepada Qin Chuan. Meskipun ini masih jauh dari cukup untuk menyamai kontribusi Qin Chuan, ini benar-benar semua ketulusan yang bisa dia berikan. Dia tidak mengharapkan Qin Chuan memaafkan, kekejaman dan rasa tidak tahu terima kasih, dari Battle Domain, dia hanya berharap Qin Chuan tidak akan membalas dendam terhadap Battle Domain karena hal ini. Bahwa Qin Chuan masih hidup sudah merupakan bukti yang cukup. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam terhadap Battle Domain, mereka tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Mau bagaimana lagi, inilah kekuatan para petarung papan atas, satu orang yang cukup tangguh untuk menghadapi setengah negara. Qin Chuan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai Tetua Agung dan bayangan pergi, karena saat ini ia hanya ingin menemani Song Yan dalam perjalanan terakhirnya, ia tidak tertarik pada hal lain. Dia tidak pernah menyalahkan Tetua Agung, karena dia sangat menyadari bahwa baik itu pertarungannya dengan Qin Li atau dengan penjaga ke-8, itu bukanlah sesuatu yang dapat diintervensi oleh domain pertempuran. Xiao Yan, apakah kamu ingat pertemuan pertama kita? Qin Chuan memeluk Song Yan dengan lembut, pikirannya kembali ke adegan saat mereka pertama kali bertemu. Senyum lembut tiba-tiba muncul di bibirnya, dan dengan suara pelan ia berkata, hari itu, kau mengenakan gaun tidur sutra krem, berbaring tenang di ranjang rumah sakit. Suara Qin Chuan sangat lembut, terus-menerus menceritakan potongan-potongan kenangan tentang waktunya bersama Song Yan seperti sebuah renungan, kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, Song Yan yang dipeluknya tidak menunjukkan reaksi apapun, seperti putri tidur dalam tidur nyenyak. Qin Chuan sebenarnya tidak pernah benar-benar menghadapi perasaannya terhadap Song Yan, lebih tepatnya, dia takut untuk menerima cintanya. Lagi pula, musuh-musuhnya terlalu kuat, dan dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di dunia bela diri kuno. Semakin dekat hubungannya dengan Song Yan, semakin besar bahaya yang akan dia bawa padanya. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa meskipun sudah sangat berhati-hati, dia tetap saja mencelakai Song Yan. Xiao Yan, aku turut prihatin untukmu. Seandainya surga memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menghadapi perasaanku padamu. Qin Chuan menatap si cantik yang tertidur dalam pelukannya dengan tekad dan keyakinan, 2 tetes air mata mengalir dari sudut matanya dan jatuh ke wajah cantik Song Yan. Xiao Yan, aku mencintaimu. Ketika Qin Chuan mengucapkan kata-kata itu, mata Song Yan yang terpejam rapat bergerak sedikit, lalu air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.